Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya teman-teman guru bahasa Inggris yang mengajar kelas 8 dimanapun berada. Juga welcome pada siswa kelas 8 yang sudah bisa mengakses simulasi latihan soal. Jadi simulasi contoh soal di PAT semester 2 ya. Penilaian akhir tahun di tahun ini. Nah, tujuan dari simulasi yang sederhana ini adalah sebagai clue untuk teman-teman guru dalam rangka untuk menyiapkan ya adik-adik di kelas 8 bagaimana membuat satu latihan-latihan soal yang itu derived from dari kisi-kisi atau indikator soal. Nah, di sini nanti saya hanya memberikan beberapa latihan soal, contoh latihan soal. Kemudian silahkan nanti bisa dikembangkan lagi oleh teman-teman guru. Nah, bagi siswa ya, silahkan setelah ada nanti simulasi latihan soal PAT, maka yang bawah yang tidak disimulasikan itu silahkan bisa dipelajari dengan baik, karena simulasi itu bisa mengcover teknik-tekniknya bagaimana memecahkan soal-soal di dalam soal PAT. Untuk menyingkat waktu, kita langsung pada pembahasan. Yang beda di tahun ini PAT adalah jumlah soal ya. Jumlah soal yang dulunya 50 ini sekarang hanya 40 pilihan ganda dan 5 esai. Dan ini juga berdampak pada durasi waktu pengerjaan hanya 90 menit saja. Ini merefer pada kurikulum darurat ya yang diterapkan di semester ini atau tahun ini. Kemudian untuk soal nomor 1 ya, soal nomor 1 dan 2 ini nanti disajikan sebuah dialog ya, materinya sederhana, pendek banget dengan menggunakan simple past tense. Sehingga indikator soal yang nomor 1 adalah diberikan dialog sederhana menggunakan to be of simple past tense. Kemudian siswa dapat melengkapi ungkapan dengan benar, artinya melengkapi dari percakapan itu dengan baik. Kemudian nomor 2, diberikan dialog sederhana menggunakan simple past tense, siswa dapat menentukan kalimat dengan benar. Ya, jadi menentukan kalimat yang sesuai dengan past tense seperti apa. Jadi nanti dipilih yang benar dengan model atau bentuk simple past tense. Baiklah, kita simulasikan mulai dari nomor 1 dan 2 ya. Untuk percakapan pendek ini diawali dengan question word question. Why was Anna late last Monday? Because bla bla bla. Manakah kalimat di bawah ini yang sesuai dengan percakapan di atas? Coba kita mulai dari yang A ya. Yang A ini adalah I woke up late. Ya, boleh ya. Ini sudah betul I woke up. Ini karena past tense sesuai dengan was Anna di sini. Why was Anna ya di sini. Kemudian yang kedua, yang B ini juga oke, ini benar, tetapi yang salah adalah early-nya ini ya. Yang salah adalah early-nya. Kemudian yang C adalah salah ya. Mengapa? Karena wake up itu adalah bentuknya simple present. Ini juga simple present, sehingga yang benar adalah yang A secara bentuk dan arti. Ya, secara bentuk dan arti. Kalau misalnya ini early kan tidak terlambat pasti ya. Karena di sini adalah late, maka ini adalah late ya. Sesuai. Kemudian nomor 2, with sentence is correct, artinya siswa semua ini diminta untuk melihat manakah kalimat di bawah ini yang benar.
Kita lihat dari A. I saw the dog in the schoolyard yesterday. Kata kerjanya sudah benar. Yesterday-nya sudah benar. Maka ini berpotensi benar ya. Kemudian kita bandingkan dengan yang B. Ini salah. Mengapa? Karena ada read ya. Ini salah. Reads ya. Ini berarti simple present. Sedangkan yang keterangan waktunya adalah bentuknya past tense, nggak relevan. Kemudian C, ini adalah sudah betul, ini played, kata kerja kedua. Tetapi everyday-nya ini yang salah. Ya. Kemudian jelas di D ini adalah kata kerja bentuk 1 plus S, sehingga ini adalah simple present. Ya. Ini dimaksudkan jika nomor 2 ini adalah which sentence is correct to, atau according to the past tense. According to the past tense, I mean. Yang saya maksud adalah sesuai dengan bentuk past tense. Begitu ya. Kita lanjut di nomor berikutnya. Oke, kita lanjut di nomor 3, 4, 5, dan 6 ya. Di ini ya. 3, 4, 5, dan 6. Kalau kita lihat di pilihan gandanya, ini adalah diberikan soal teks personal recon tentang pengalaman tak terlupakan. Apa yang dimaksud dengan personal recon? Yaitu recount tentang seseorang ya. Biasanya ini bisa jadi cerita tentang seseorang atau mungkin biografi tentang seseorang, tetapi bentuk ini tentu saja adalah bentuk past tense. Nah, oke, diulang. Baiklah, kita lanjutkan di nomor 3, 4, 5, dan 6. Kita melihat dari materi ya, teks personal recon tentang pengalaman tak terlupakan. Nah, personal recon adalah bisa berbentuk perjalanan seseorang, ya traveling dan seterusnya, yang itu memberikan kesan tersendiri bagi seseorang tersebut yang menceritakan, atau speaker or writer ya. Kemudian indikator soal ini disajikan sebuah teks berbentuk personal recon. Siswa dapat ya, nomor 3 ini ya, menentukan informasi rinci tersurat dari teks dengan benar. Nah, apa yang dimaksud dengan informasi rinci tersurat? Ini artinya bahwa pertanyaan tersebut menggunakan question word question atau yes no question, what, when, why, dan seterusnya, yang menanyakan informasi harfiah yang ada di dalam teks itu, artinya tertulis dalam teks itu ya. Kemudian di nomor 4-nya ini adalah menanyakan pikiran utama dari teks dengan benar. Pikiran utama ini bisa dikatakan core ya, atau inti ya, main idea. Oke, di nomor 4 ya, nanti kita bahas langsung ya bagaimana soal yang berbentuk model ini. Kemudian yang nomor 5 yaitu padanan kata. Ini bisa sinonim atau similar ya. Sinonim itu persis sama, sedangkan similar itu mirip, mempunyai kemiripan. Nah, kemudian yang nomor 6 adalah reference atau acuan kata. Ya, nanti kita coba untuk pembahasan simulasi contoh soalnya. Kita langsung ke contoh soal. Nah, personal recon sederhana terdiri dari 2 paragraf saja. Kita mulai dari nomor 3. What kind of souvenir did the writer buy? Apa yang dibeli penulis ya? Souvenir apa yang dibeli oleh penulis? Nah, ini pertanyaan ini bisa dicari yang tersurat di dalam teks di atas. Coba kita lihat dari baris yang terakhir ya. Misalnya ini. Souvenir, kata souvenir ini adalah merupakan kata kunci, dicari di sini ya. Kemudian di sini ada scarves, kemudian ada chain. Nah, kira-kira 2 ini ya yang merupakan
jawaban. Karena di sini kalimat itu derived from I also enjoyed the shopping trip. My family and friends agreed that souvenirs were value for money, especially bla 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 dan seterusnya. Berarti yang benar adalah yang D, yang ini. Ya, bukan A, seafood, bukan money, bukan postcard dan snail. Nah, ini bisa dilihat dari paragraf kedua yang terakhir. Kemudian di nomor 4, what is the main idea of paragraph 1? Nah, main idea adalah menanyakan pikiran utama atau inti, ya, core dari paragraf 1. Nah, satu paragraf itu mengandung satu pikiran utama saja, tidak boleh lebih dari itu, ya. Nah, contoh di sini. Biasanya pikiran utama atau main idea dalam satu paragraf itu adalah 80% dia berada di baris awal. Ini ya. Biasanya adalah di baris awal. 80% ya. Memang ada yang di tengah atau di belakang. Nah, sehingga kalau kita lihat dari baris pertama ini ya, ini mana yang sesuai dengan ini adalah yang D. Ya tidak? Memorable time in Singapore. Nah, ini berarti sesuai dengan baris yang pertama. Seperti ini. Oke? Kemudian di nomor 5 dan 6 ya. Ini kita sudah masuk pada underlined word mean. Nah, mean ini berarti menyatakan similar atau sinonim ya. Nama lainnya atau kata lainnya adalah mean. Nah, berarti kita cari kata spektakuler itu kan sesuatu yang luar biasa, yang hebat begitu. Manakah? Nice, amazing, usual, ordinary. Dari maknanya yang paling pas adalah yang B ya, yang amazing, yang artinya luar biasa. Kalau ordinary itu jika ditanyakan lawan katanya, maka ordinary adalah tepat karena ordinary itu artinya biasa. Sedangkan usual itu juga artinya biasa. Sedangkan nice itu artinya menarik atau baik. Jadi spektakuler itu tidak cukup nice atau baik saja ya, tetapi ini sama dengan amazing. Sehingga jawabannya adalah B. Kemudian di nomor 6, apa yang dimaksud dengan referent atau kata acuan? Biasanya ini adalah kata ganti ya. Kalau kita lihat biasanya adalah kata ganti di sini adalah I. Ini mengacu pada apa? Begitu. I di dalam kalimat ini, it was one of the best holiday I ever had. Nah, I itu siapa? I tentu saja sebagai the writer. Ini yang benar, ya. Mudah bukan? Kemudian mari kita lanjut di nomor 7, 8, 9 ya. Nah, kalimat rumpang ya. Kalimat rumpang itu adalah nama lainnya adalah closed word tag, yaitu suatu tag yang di tengahnya adalah dibolong ya, atau diberikan apa ya, kurung ya, dibolong titik-titik. Ini artinya kita diminta, siswa semua diminta untuk mengisi. Ini tentu saja sesuai dengan tag yang diberikan. Nah, sehingga indikator soal di sini adalah diberikan tag rumpang personal recount, siswa dapat menentukan kata atau phrase. Phrase adalah kumpulan kata. Kalau kata itu satu saja, sedangkan phrase itu bisa 2, bisa 3 kata yang mempunyai arti tersendiri. Nah, bentuknya adalah past tense. Nah, ini bentuknya adalah past tense dengan benar. Oke, kita langsung ke simulasi contoh soal. Ingat, contoh soal bukan contoh soal bukan soal yang asli ya, karena ini adalah hanya simulasi. Yuk, kita ke sana. Nah, sebagai contoh ini ya, ini kan di apa ya, titik ya ini ya. Ini namanya closure-nya di sini atau rumpangnya ada di sini. Kita diminta untuk mengisi 7, 8 dan 9.
Sebagai contoh untuk baris yang pertama, last year I bla bla bla. Nah, karena bentuk ini adalah past tense, kita cari kata kerja yang past tense, yaitu got yang betul. Sedangkan get adalah present, getting adalah a gerund atau bisa dipakai untuk present continuous tense, ya. Kemudian yang D ini juga present continuous tense karena menggunakan is, ya. Sedangkan C ini mengacu pada gerund, ya, kalau ini, ya. Getting is getting, get. Nah, got adalah kata kerja bentuk kedua. Kemudian di nomor 8, ya, we bla 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 the beautiful sunrise. Nah, tentu saja ini melihat, ya, isinya, ya. Kata kerja melihat yang bentuknya dua adalah tentu saja yang mana? Yang B, yaitu saw, bukan seen atau been seen atau see. Karena kalau ini adalah dipakai untuk passive voice, ya, passive voice atau participle. Ini juga sama kata kerja ketiga. Yang pertama ini adalah simple present tense, kata kerja 1. Kemudian nomor 9 sama, we bla 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 so many other tourists there. Berarti ini adalah meet, kata kerja 1, meeting adalah gerund, met adalah kata kerja 2, is meeting adalah present continuous tense. Maka yang benar yang mana? Yang kata kerja kedua, meet, met, met. Nah, gampang sekali, bukan? Karena apa? Karena kita harus tahu, ya, jika kita sudah tahu bentuk kata kerja keduanya hafal, maka bisa mengisikan dengan benar. Oke, kita lanjut di kisi-kisi berikutnya. Kemudian kita lanjut di nomor 10, 11, 12, 13. Ini tidak saya simulasikan, ya, karena model soalnya hanya mirip-mirip dengan tadi. Kita hanya membahas mulai dari materinya di sini, masih tentang personal recon sama dengan yang tadi. Kemudian nomor 10-nya adalah tujuan tag. Ya, tujuan tag. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tujuan tag? Kalau adalah bentuknya personal recon, maka tujuan tagnya adalah to entertain atau to retell, ya, diawali dengan to entertain atau diawali dengan to retell about the event, gitu, ya. Yang ke 11, 12, 13 ini, ya, menentukan informasi rinci tersurat sama. Jadi ini nanti Anda diminta untuk menjawab soal-soal yang hubungannya dengan tag tersebut secara tersurat. Ada jawabannya di dalam tag itu dengan menggunakan question, what question, what, where, when, atau how question. Kemudian nomor 13 khusus, ini adalah referent, tadi sudah kita latih di simulasi sebelumnya. Referent yaitu kata acuan atau mengacu pada. Nah, kemudian di 14, 15, 16, 17, 18, ya, di bagian soal ini disajikan tag recon tentang pengalaman perjalanan. Nah, kalau ini agak sedikit berbeda, ya. Ini adalah perjalanan wisata. Kemudian bentuk soalnya adalah tujuan tag, ya, diawali dengan apa? To retell atau to entertain the reader biasanya, ya. The reader on the readers, ya. Kemudian ini sama, ya, rinci tersurat, pikiran utama tadi sudah ada, silakan dipelajari simulasinya tadi. Kemudian nomor 17 adalah informasi tersurat. Sedangkan 18 adalah padanan kata sinonim atau similar word. Nah, ini sudah kita simulasikan yang tadi. Kemudian kita masuk di nomor 19, 20, 21. Nah, ini masih tagnya, tag rumpang tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, kemudian ini title atau theme atau topiknya adalah pesta ulang tahun. Ya, silahkan nanti dicari semua materi yang ada dalam kisi-kisi ini adalah di LKS atau buku aktivitas siswa. Mengapa demikian? Karena soal-soal ini nanti PAT itu mayoritas, ya, diambil dari
buku LKS atau buku aktivitas itu, dan ditambah materi dari luar tapi sedikit ya. Sehingga silakan itu dipelajari dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk nomor 22 dan seterusnya sampai 40, silahkan dicermati tayangan ini ya. Silahkan dicermati tayangan ini, dan kalau perlu di stop ya, kemudian diamati lagi, di stop lagi videonya dan diamati. Nah, kemudian pembahasan soal tekniknya sama dengan simulasi soal yang di atas. Silahkan. Semoga tayangan ini ya bermanfaat, video ini sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk persiapan di hari Rabu, dan semoga sukses dalam mengerjakan soal-soal PAT. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Finally, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.